adalah hari di mana Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya melalui perputaran bulan, bumi, matahari, dan alam semesta ini untuk menunjukkan. Dan hari ini adalah hari di mana antara bumi, matahari, dan bulan lurus segaris sehingga sinar bulan terhalang oleh bumi. Sehingga saat ini menunjukkan gerhana bulan total. Saat gerhana matahari adalah posisi juga sejajar, di mana tatkala matahari hendak menyinari bumi tertutup oleh bulan. Hal inilah yang kemudian menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, di mana gerhana matahari maupun gerhana bulan adalah bagian dalam rangka apa? Menolak ejaan orang musyrikin Quraisy saat putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, yaitu Ibrahim, meninggal saat gerhana. Saat itulah orang musyrikin Quraisy mengejek Rasulullah bahwa baginda Rasul adalah kualat. Maka inilah yang kemudian Rasulullah menegaskan, was inna syamsa wal qamar ayatan, sesungguhnya matahari, bulan adalah dua tanda min ayatillah, dari tanda-tanda kekuasaan Allah. La yakhifani li mautih, tidak akan berpengaruh, tidak menjadi penyebab atas kematian ahadin seseorang, wala li hayatih, juga tidak akan berpengaruh dengan kehidupan seseorang. Fa idza raaitum, maka apabila kamu melihat tanda itu, fad'ullaha, maka berdoalah kepada Allah, wa kabbiru, bertakbirlah, wa shollu, salatlah, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Melalui Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 190, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, adanya perbedaan siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, orang-orang yang punya pemikiran. Kenapa? Sesungguhnya jika direnungkan paling dalam, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, awwaluma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-salat, pertama kali yang akan Allah perhitungkan pada hari kiamat adalah sholat. Idza saluhat, apabila sholatnya itu baik, saluha sairu amalih, wa in fasadat, jikalau sholatnya itu rusak, fasadat sairu amalih, rusaklah amal yang lain. Ada apa dengan sholat? Ternyata sholat yang menjadi kewajiban bagi umat Islam ini ada hubungannya dengan pergerakan seluruh alam semesta ini. Sekedar direnungkan bahwa sholat itu ada dua, sholat yang dikerjakan oleh orang yang hidup dan sholat yang dikerjakan oleh untuk orang yang mati. Orang yang hidup dengan sholat maktubah, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sementara untuk orang yang meninggal, sholat jenazah. Ada dua hal yang sangat berbeda. Jikalau sholat yang dikerjakan dalam sholat maktubah, ada berdiri, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud, dan disitulah kemudian sujud lagi. Ternyata jikalau dihitung sesuai dengan gerak alam semesta ini, apa itu? Gerak alam semesta, tatkala kita berdiri, kita sujud, ada gerakan 90 derajat. Kemudian kita i'tidal, ada gerakan 135 derajat. Duduk di antara dua sujud, kemudian kita sujud lagi, ada gerakan 135 derajat. Apabila kita hitung 90 ditambah 135 ditambah 135, ada gerak 360 derajat. 360 derajat ini ternyata sama persis dengan gerak bumi pada porosnya, sehingga di sana ada siang dan malam. Sama persis dengan gerak bulan mengitari bumi, sehingga di sana ada bulan komariah. Sama persis ketika bumi, bulan mengitari matahari, ada gerakan 360 derajat hingga ada tahun syamsiah. Maka pergerakan inilah masing-masing al-tajri, semuanya mengalir
bergerak sesuai dengan bidang edarnya. Hari ini antara matahari, bumi dan bulan satu jajar, sehingga saat ini sinar matahari yang mestinya sempurna menyinari bulan tertutup oleh bumi. Hingga saat ini ada gerak bulan total. Artinya apa? Apa hubungannya dengan sholat? Begitu pula dalam diri kita ini ada kulit, tulang dan daging, semuanya ada partikel-partikel terkecil yang disebut dengan atom. Seluruhnya bergerak seperti apa yang bergerak dalam alam makro, yaitu semua bergerak 360 derajat. Hanya ada satu yang tidak mau bergerak, dialah nafsu. Kenapa? Di dalam Al-Quranul Karim surah Yusuf, innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu akan mendorong, mengajak untuk berbuat buruk, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya? Tatkala tidak ada kepatuhan, berarti diri kita telah mengalami gerhana. Gerhana ini harus kita enyahkan. Maka simbol dari gerhana ini adalah bagaimana hidayah Allah akan senantiasa mengitari kita, menyinari diri kita, sehingga tanpa ada gerhana maka kita akan mampu membedakan mana yang baik dan buruk. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka selaras dengan perintah Rasulullah SAW, saat terjadi gerhana ini, yang paling penting adalah bukan gerhana bulannya, bukan gerhana mataharinya. Hati-hatilah ketika hati kita mengalami gerhana, diri kita mengalami gerhana, diri kita mengalami kegelap gulitaan, dan di sanalah hidayah akan sulit menyinari dada kita. Maka saat terjadi gerhana itu akan kembali pada diri kita. Apa artinya? Disitulah Rasulullah SAW tatkala terjadi gerhana matahari maupun gerhana bulan, maka disitulah Rasulullah memerintahkan fad'ullaha, berdoalah kepada Allah. Apa maknanya? Ketika perintah berdoa, kita adalah lemah. Lemahnya kita adalah bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasallu, gerakkan diri kita untuk sholat. Kenapa? Karena sesungguhnya dengan menggerakkan sholat ini akan menghilangkan, menyingkirkan gerhana hati kita. Watasaddaqu, bersedekahlah. Maka melalui sedekah ini adalah tudfa'ul bala. Maka bala apapun yang terjadi, yang mana saat ini kita, lingkungan kita, umat manusia seluruh dunia saat ini mengalami musibah yang luar biasa berupa berjangkitnya virus COVID-19. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan segera berlalu hingga semuanya bisa beraktivitas normal. Yang mau umroh bisa umroh, yang haji bisa haji, yang bekerja bisa bekerja secara normal, sehingga mudah-mudahan Allah membentangkan kesehatan lahir batin dunia akhirat kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.